Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa dulu. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya. Makul Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sekarang pelajaran fikih, buka bab 6 tentang zikir dan doa. Ada yang tahu apa zikir itu? Tahu. Apa? Menyebut. Selain menyebut, Berdoa. mengingat. Biasanya yang paling dikenal zikir itu artinya mengingat. Di sini menurut bahasa zikir berarti menyebut, berdoa, mengingat. Adapun zikir menurut istilah artinya menyebut dan mengingat nama Allah. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Tahu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca. Dengan cara khusyuk. Dengan cara khusyuk. Ya. Selain khusyuk, Yaitu zikir dengan hati, yaitu zikir dengan cara bertafakur memikirkan ciptaan Allah. jadi kalau kita zikir itu harus khusyuk. Banyak kan macam zikir. Ada bacaan tasbih, tahmid. Apa biasanya lagi kalau kalian zikir? Tahlil. Selain tahlil, Istighfar. istighfar. Terus ucapan yang mengandung kalimat thayyibah dengan tujuan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dapat diartikan juga di sini cara ibadah kepada Allah yang dilakukan secara individu atau bersama-sama dengan menyebut atau melakukan perbuatan tertentu disertai penghayatan yang mendalam sebagai cara untuk mengingat Allah dalam segala situasi dan kondisi. Biasanya setelah sholat kalian zikir atau tidak? Zikir itu harus dilakukan dengan khusyuk. Jangan sampai tidak khusyuk. Biar nyampe ke Allah zikirnya kita. Terus umat Islam di sini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Di sini diperintahkan berzikir dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuruni atkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dari arti ayat di atas, kita harus selalu mengingat kepada Allah agar Allah bisa juga selalu mengingat kepada kita dan tahu kalau kita selalu berzikir dan selalu mengingat Allah. Dan kita juga harus bersyukur kepada Allah dan janganlah kamu ingkar kepada Allah. Terus yang kedua di sini ada adat dan cara berzikir. Di sini zikir merupakan salah satu contoh ibadah yang mudah dilakukan oleh setiap muslim. Biasanya zikir kan dilakukan
apa non-muslim juga berzikir? Orang Orang muslim. Zikir di sini termasuk salah satu bentuk amal soleh yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keseharian kita itu jangan lupa untuk berzikir. Jangan hanya setelah sholat saja berzikir. Kan sekarang sudah canggih, ada kayak cater, masa ke sekolah mau bawa tasbih? Kan ada cater sekarang. Jadi jangan lupa berzikir. Entah sehari 1000, ambil 1000 atau bacaan istighfar rutin setiap hari 1000 istighfar. Terus di sini sikap yang perlu diperhatikan saat berzikir adalah tadarru. Tadarru artinya merasa rendah di hadapan Allah, dan tawadhu, rendah hati dengan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa adab yang harus diperhatikan dalam berzikir. A. Dilakukan dengan perasaan khauf, takut kepada Allah karena keagungan dan kemuliaannya. B. Dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara sir, pelan karena Allah Maha mendengar. C. Penuh kehusuan dan mendapat ridho dari Allah. Jadi ketika kita berzikir, masa ketika kita berzikir harus selalu nentang suaranya, kan tidak. Biar busuk, kita itu harus melakukan dengan cara sir, dengan cara pelan, dan jangan terlalu nyari. Yang D di sini membersihkan pakaian dan tempat, serta memperhatikan atau memilih tempat-tempat yang terhormat seperti masjid dan waktu-waktu yang sesuai. Semua itu dimaksudkan agar makin menambah pengkristalan keinginan, kejernihan hati, dan ketulusannya. Ketika kita berzikir itu, pakaian yang kita pakai harus bersih. Masa hasil nyolong pakaian orang, tak nyuri, minjam tapi tidak izin, dibuat berzikir, kan gak ada gunanya. Jadi pakaian harus suci dan halal. Yang E. Mengakhiri zikir dengan penuh adab, menjauhi kesalahan dan main-main, karena hal itu dapat menghilangkan faedah dan pengaruh zikir. Zikir dapat dilakukan di mana saja di sini, dalam keadaan apapun, asal jangan di tempat yang tidak suci. Entah kita melakukan zikir ketika seperti ini, ketika belajar, ketika ngaji kitab, dan lain-lain yang baik-baik lah. Masa ketika di kamar mandi mau berzikir, kan tidak, soalnya kan bukan tempat yang suci. Zikir dapat dilakukan dengan 3 cara sebagai berikut. A. Zikir dalam hati. Apa zikir dalam hati di sini? Pengertiannya? Ada yang tahu maksudnya? Zikir dalam hati, kan di sini sudah ada pengertiannya. Zikir dengan cara bertafakur atau memikirkan ciptaan Allah. Ada yang tahu? Ini yang A, pengertian yang A. Jadi pengertiannya yang A ini, kita bisa berzikir menggunakan hati dengan cara juga memikirkan ciptaan Allah. Semisal kita memikirkan langit itu diciptakan oleh siapa, dan langit itu kan tidak ada tiangnya, itulah kebesaran Allah. Jadi kita berzikir itu mengingat penciptaan Allah. Yang lain paham? Paham. Lanjut yang B.
zikir dengan ucapan atau bil lisan, yaitu zikir dengan cara menyebut asma Allah atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Seperti apa kalimat-kalimat thayyibah tadi? Istighfar. Thayyibah itu artinya apa? Baik. Jadi kalimat-kalimat yang baik kayak tadi istighfar, tahlil, tahmid, tasbih dan yang lain-lainnya. C. Zikir dengan perbuatan atau bil fi'li, yaitu mengingat Allah dengan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, manfaat berzikir. Manfaat berzikir adalah salah satu bentuk mengagungkan Allah. Zikir dapat menimbulkan banyak manfaat dalam kehidupan seseorang. Kalau kita berzikir, biasanya kan ada kalau remaja sekarang sakit hati, kan bisa dilakukan dengan cara berzikir. Mungkin setelah melakukan berzikir hatinya bisa jadi tenang, damai, tidak sakit hati lagi, atau bertengkar dengan temannya. Jadi tidak usah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Bisa dilakukan dengan cara berzikir itu. Manfaat berzikir di sini yang A, menenteramkan hati dan menjauhkan kegelisahan. Di sini kan sudah ada manfaatnya tadi, menenteramkan hati dan menjauhkan kegelisahan. Awalnya orang itu gelisah, bisa jadi tentram hatinya kalau dilakukan dengan cara berzikir. Yang B, menimbulkan sifat sabar. Mungkin orang yang biasanya pemarah atau tidak ada sebabnya bisa jadi sabar kalau kita selalu berzikir dan mengingat Allah. Yang C, menambah pahala dan rasa kasih sayang kepada sesama. D, menimbulkan sifat berhati-hati dan waspada. Pak, ada paham semua ini sudah? Lanjut yang B, doa. Pengertian doa. Ayo, apa pengertian doa? Menjaga doa yang biasa dilakukan di bersama-sama. Berdoa merupakan kegiatan ibadah yang biasanya dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Berdoa kan banyak macamnya. Dan sudah tahu doa semua kan di sini? Di sini doa bisa dilakukan sendiri, tidak harus dilakukan secara bersama-sama. Berdoa merupakan ciri utama seorang hamba. Dengan berdoa, seorang menyadari bahwa ia makhluk yang senantiasa bergantung dan tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan dari Allah. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, kan mestinya kita meminta kepada Allah sebagai orang Islam, kan? Soalnya ketika kita berdoa, tapi berdoanya itu harus khusyuk dan memang dari hati, biar Allah itu cepat mengabulkannya. Di sini menurut bahasa, doa berarti memanggil atau memohon sesuatu. Memohon sesuatu. Ketika kita membutuhkan kayak mau bayar SPP, tidak punya uang orang tuanya seumpamanya, kita bisa minta kepada Allah. Mungkin dari Allah bisa lewat jalan orang lain. Ada orang lain yang ngasih minjem, mungkin kayak saya seumpamanya butuh, bisa kita ngasih minjem utang ke orang lain, tapi kita lupa kalau kita ngasih pinjam, terus
bisa dibayar oleh orang lain tersebut. Adapun menurut istilah, doa adalah berharap dan memohon kepada Allah agar senantiasa dimudahkan dalam setiap urusan serta mendapat pertolongan dan rahmat dari Allah. Doa merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Umat Islam diperintahkan berdoa sebagai dijelaskan dalam firman Allah. Ayo, ada yang baca satu. Ayo Dinda, Din. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. artinya Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku. Di sini sudah ada perintah ayat Al-Quran, firman Allah. Niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi ketika kita butuh kepada Allah, tidak usah terlalu menyombongkan diri. Saya apa ya biasanya kata-kata yang tidak baik. Saya tidak perlu berdoa. Mungkin meskipun saya meskipun saya berdoa, Allah tidak mengabulkan. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kita harus selalu berdoa kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkannya. Yang kedua, di sini ada adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja, asal tempat yang bersih dan suci. Berdoa boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja, di tempat yang bersih dan suci. Beberapa adab yang harus diperhatikan dalam berdoa. Di sini berarti sama seperti zikir. Zikir kan tadi harus dilakukan di tempat yang suci dan bersih. Berdoa sama saja di sini harus dilakukan di tempat yang bersih dan suci. Beberapa adab yang harus dilakukan dalam berdoa. Yang A, suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian, serta menghindarkan diri dari hal-hal haram, baik makanan, pakaian maupun harta. Ketika kita mau berdoa kepada Allah, kita harus terhindar dari hal-hal yang haram. Jangan jadi mencuri lah seumpamanya. Ada hal yang haram di tubuh kita. Mungkin Allah tidak langsung mengabulkan doa kita, dan mencuri, sholat itu tidak diterima selama beberapa hari. Kalau kita mencuri yang ada di dalam perut kita selama berapa hari? Berapa? 40 hari. Yang B, menghadap kiblat. Berdoa harus menghadap kiblat. Yang C, memulai berdoa dengan membaca basmalah. D, mengangkat tangan ketika berdoa. Sudah tahu caranya berdoa, harus mengangkat tangan. Masa berdoa tangannya diginiin, kan mesti gini. Yang E, doa disertai hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang F, berdoa dengan suara yang lemah lembut karena Allah dekat dengan kita. G, tidak membusukkan diri dalam berdoa. H, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Yang terakhir, hadirnya konsentrasi hati. Jika berdoa jangan terlalu tergesa-gesa. Jangan terlalu tergesa-gesa. Semisal kita berdoa, Maduranya kefuru lah, kefuru mau kemana kan? Jadi berdoanya tergesa-gesa dengan suara yang tidak lemah lembut, dengan suara yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik. Mungkin dari itu Allah tidak langsung mengabulkan. 3, waktu-waktu ijabah dalam berdoa. Waktu ijabah dalam berdoa, waktu yang paling mustajab. Yang A, ketika sepertiga malam yang akhir. Berarti waktu apa ini sepertiga malam yang akhir? Waktu setelah sholat tahajud. Satu, setelah sholat tahajud. Sholat tahajud semua di sini. Iya. Yang B, ketika berbuka puasa. Di sini ada hadis ketika berbuka puasa sebagaimana sabda Rasulullah. Artinya ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. C, ketika malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar biasanya? Malam 7 Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan tanggalnya, namun malam Lailatul Qadar itu ada pada saat bulan Ramadan. ada pada saat bulan Ramadan. Biasanya orang-orang berlomba-lomba berdoa minta kepada Allah ketika malam Lailatul Qadar. Karena insya Allah doanya tidak akan tertolak, serta dilakukan dengan cara yang khusyuk. D, di antara adzan dan iqamah. Yang E, ketika sedang sujud dalam sholat. Sini ada hadis yang artinya seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ketika ia bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Ketika sujud biasanya kan terakhir sholat, sujud terakhir sudah. Tidak langsung ke tahiyat akhir. Di sujud itu biasanya orang-orang minta, soalnya ketika sujud biasanya doa itu insya Allah tidak akan tertolak. Minta sudah ketika dalam sujud itu. Yang F, sebelum salam pada sholat wajib. Lanjut ke 4, manfaat doa. Manfaat doa. Doa menjadi salah satu cara komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Manusia boleh meminta, berkeluh kesah, dan berharap dengan sepenuh hati kepada Allah. Melalui doanya, doa memberikan banyak manfaat. Manfaat doa di sini, doa merupakan ibadah kepada Allah yang dinilai dengan pahala. Yang B, mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Yang C, memberikan perlindungan dalam menempuh kehidupan. D, menghindarkan sifat dan sombong. E, memberikan motivasi bagi kehidupan manusia di dunia. F, hati dan pikiran menjadi tenang dan tentram. G, melatih sikap sabar. H, menghindari sifat putus asa. Dari yang saya jelaskan tentang zikir dan doa tadi, kalian paham semua? Paham. Baik, terima kasih atas waktunya.
Semoga bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.